Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menayangkan sebuah video tentang cara pembuatan APE dan kegunaannya. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey dengan NIM 2318190. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky, NIM 2318192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Semikuno dengan NIM 2318201. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidzatul Rizkiyah, NIM 2318207. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judipati, NIM 2381211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ihsan, NIM 2318213. Perkenalkan, nama saya Rahma Amelia, NIM 2318220. Alat peraga edukatif papan bongkar pasang 3 dimensi adalah alat peraga yang kami pilih untuk materi Sunan Gunung Jati ini. Nah, untuk pembuatannya, pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya seperti styrofoam, kertas karton, spidol warna, lem kastol, jarum peniti, kertas tempel, dan pisau cutter. Papan bongkar pasang 3 dimensi ini menggunakan styrofoam dan dilapisi dengan kertas karton sebagai papannya, dan kita menggunakan beberapa styrofoam yang dilapisi kertas dan ditulis materi yang akan kita gunakan. Cara menggunakan alat peraga ini dengan cara menempelkan materi ke papan dengan menusukkan jarum peniti pada materi yang akan kita gunakan. Materi Sunan Gunung Jati ini kita memiliki 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada riwayat dan silsilah Sunan Gunung Jati. Subbab yang kedua adalah kepribadian Sunan Gunung Jati. Yang ketiga adalah perjuangan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Dan yang terakhir adalah contoh nilai positif Sunan Gunung Jati. Riwayat dan silsilah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah, lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubaligh dan musafir besar bagi Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Han, putra Abdullah Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib Mirbad, ulama besar di Hadramaut, Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang atau Syarifah Mutaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon Girang, yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubaligh asal Baghdad bernama asli
Idhafi Mahdi bin Ahmad. Ia dimakamkan di bersebelahan dengan putra, yaitu Sunan Gunung Jati di Komplek Astana Gunung Sembung, Cirebon. 2. Kepribadian Sunan Gunung Jati. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya Syekh Maulana Akbar, sehingga ketika telah selesai belajar agama di pesantren Syekh Datuk Kafi, ia meneruskan ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Chandrabuana membangun kota Cirebon, ia wafat dan tidak mempunyai pewaris. Maka sepulang dari Timur Tengah, Raden Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota Cirebon dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu. Memasuki usia dewasa sekitar di antara tahun 1470 sampai 1480, ia menikahi adik Bupati Banten ketika itu bernama Nyai Kawangunten. Dari pernikahan ini, ia mendapatkan seorang putri, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin, yang kelak menjadi Sultan Banten I. Perjuangan Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fathahillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fathahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu, tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah, cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fathahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan Portugis. Bukti bahwa Fathahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sunan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai adalah Fatullah atau Fathahillah atau Valetatah menurut lidah orang Portugis. Hidayatullah dan ibunya Syarifah datang ke negeri Caruban, Larang, Jawa Barat pada tahun 1475, sesudah hampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya, yaitu pada tahun 1479. Karena usia lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar susuhunan, yaitu orang yang dijunjung tinggi. Disebut pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tetapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Sunan Gunung Jati menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten, memberikan tidak saja keleluasaan dakwah Islam di bumi Sunda, melainkan telah menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama, sehingga menjadikan gelar dakwah Islam dengan cepat meluas sehingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan. Contoh nilai positif sikap Sunan Gunung Jati. Dari kisah yang tersaji dari kehidupan Sunan Gunung Jati, dapat kita ambil nilai-nilai positif sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu, Sunan Gunung Jati tidak hanya menguasai ilmu agama dalam berdakwah, tetapi juga menguasai ilmu politik atau kenegaraan, bahkan ilmu pengobatan. Kesemuanya digunakan oleh beliau sebagai metode untuk melancarkan dakwah Islam. Yang B, ketika mengalami masalah di luar batas pengetahuan manusia, saat Sunan Gunung Jati ditanya mengenai mana putri kaisar yang hamil, maka langkah yang diambil adalah bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan jawabannya. Akhir, menghargai penganut agama lain serta bangsa lain, seperti halnya menganut Hindu, Buddha, ataupun bangsa Cina, karena sebagai seorang muslim sudah sepantasnya kita menghargai orang lain walaupun berbeda bangsa dan agamanya. Salah satu kegunaan papan bongkar pasang 3 dimensi ini adalah dapat digunakan berulang kali dengan cara menutup kata Sunan Gunung Jati dengan kertas sesuai dengan materi yang diinginkan dan merubah
properti daun tersebut dengan materi yang akan digunakan. Selain itu, penggunaan papan bongkar pasang 3 dimensi ini adalah dapat mempermudah anak dalam menghafal nama atau poin-poin penting dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Demikian video yang bisa kami tayangkan. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.